bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memberikan prioritas koneksi untuk Zoom pada Mikrotik. Nah, jadi di sini saya akan membuat dua cara untuk memberikan prioritas koneksi untuk aplikasi video conference Zoom pada Mikrotik. Yang pertama, metode pertama adalah manggilnya kita akan menggunakan chain prerouting dan manajemen bandwidthnya kita menggunakan simple queue. Sedangkan yang kedua kita akan buat manggilnya itu menggunakan chain forward dan manajemen bandwidthnya menggunakan Q3. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan set dulu untuk Mikrotiknya. Nah, di interface-nya saya sudah set seperti ini, Ether 1 internet, Ether 2 LAN. Berikutnya saya akan set lagi untuk DNS-nya. Yang pertama saya akan masukkan DNS untuk provider. Di sini allow remote request. Oke, lalu saya akan set juga untuk NAT-nya. Source NAT, lalu out interface-nya tentu saja ke Ether 1 internet, action-nya masquerade. Oke, lalu kemudian saya akan setting untuk IP root-nya. Oke, sini kita testing dulu apakah sudah bisa terkoneksi ke internet. Oke, nah berikutnya sebelum saya melakukan konfigurasi untuk memberikan koneksi prioritas ke aplikasi video conference Zoom, kita akan lakukan pengetesan dulu sebelum melakukan konfigurasinya, sehingga kita bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah memberikan prioritas koneksi terhadap Zoom. Nah, di sini saya akan buka untuk di sini saya akan coba untuk koneksi menggunakan Zoom. Oke, saya akan masukkan Oke. Oke, di sini kamera saya agak jelek, kamera yang di komputer, tapi tidak masalah. Oke, di sini kita bisa lihat. Saya matikan dulu untuk oke. Nah, di sini masih lancar, masih normal karena belum ada koneksi lain. Tapi kita bisa lihat di sini di bagian kualitas internet dari Zoom-nya itu agak jelek di sini, warna kuning. Kita coba browsing. Oke, jadi sini saya akan coba browsing ke YouTube sambil zoomnya tetap terbuka dan kita lihat efeknya.
Nah, di sini sudah mulai patah-patah ini videonya ini. Video zoomnya di sini saya sudah bergerak tapi sudah mulai delay di sini. Sini sudah jelek koneksi zoom kita. Kita bisa lihat di sini gambarnya tidak bergerak. Sudah patah-patah seperti ini karena kita tidak membagi koneksi zoom. Nah, kita bisa lihat di sini your network bandwidth is low. Seperti ini. Kita bisa lihat di sini your network bandwidth is low di zoomnya seperti ini. Jadi karena koneksinya sudah terpakai oleh si YouTube ini, sehingga koneksi kita menjadi jelek untuk zoomnya. Oke, sini saya lift dulu. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasi prioritas koneksi zoom pada Mikrotik. Nah, yang pertama di sini saya sudah menyiapkan untuk scriptnya. Yang pertama adalah script address list zoom seperti ini. Nah, kita akan copy. Saya akan copy di sini. Oke, otomatis di bagian IP firewall address list itu sudah terbentuk address list dari Zoom seperti ini. Nah, berikutnya saya akan buat juga untuk address list lokal saya. Ini saya akan buat juga untuk address list lokal, di mana address list lokal dari klien ini adalah 192.168.10.0 seperti ini dengan nama LAN. Jadi kalian bisa sesuaikan untuk address list ini, bisa disesuaikan dengan IP lokal kalian seperti ini. Otomatis di sini sudah ada LAN seperti ini 192.168.10.0 sesuai dengan IP dari klien seperti ini. Nah, kita bisa di sini IP-nya networknya adalah 10.0, di mana IP klien adalah 10.2 seperti ini. Oke, lalu berikutnya kita akan coba setting untuk mangle-nya terlebih dahulu. Nah, di sini juga saya sudah siapkan untuk mangle. Jadi di sini kita akan gunakan yang metode pertama, yaitu mangle with chain pre-routing dan manajemen bandwidth-nya menggunakan simple queue. Jadi di sini saya copy dulu yang untuk mangle-nya. Nah, seperti ini. Otomatis di sini mangle-nya sudah terbentuk seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk mangle ini. Jadi yang pertama, untuk mangle yang pertama dengan chain pre-routing protokol TCP, lalu di sini adalah destination port yang digunakan oleh aplikasi Zoom, yaitu 3478 sampai 8810. Di sini advance-nya selain destination address list yang sudah kita buat, di sini akan ditangkap untuk IP dengan port sekian, itu akan dimasukkan ke address list Zoom yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini adalah untuk menangkap IP dari Zoom secara dinamik untuk dimasukkan ke address list Zoom yang sebelumnya sudah kita buat seperti itu, baik untuk TCP maupun untuk UDP seperti itu. Oke, kemudian kemudian berikutnya di sini juga kita buat untuk chain pre-routing dengan TCP mulai dari port 3478 sampai 8810 dan juga port 80 dan 443 atau www dan https. Lalu actionnya saya buat di sini mark connection dengan nama koneksi Zoom. Jadi di sini kita buat dua juga, yaitu TCP dan UDP. Hanya perbedaan di protokol saja, sedangkan settingan yang lainnya sama. Lalu mark paketnya yaitu chain forward, lalu connection marknya yaitu koneksi Zoom yang sudah kita buat tadi. Lalu actionnya mark paket dengan nama paket Zoom. Nah, berikutnya di sini saya akan copy lagi untuk settingan dari queue, simple queue-nya. Seperti ini.
Nah, di sini otomatis sudah terbentuk di Simple Queue seperti ini, yaitu koneksi zoom dengan paket mark, paket zoom yang sudah kita buat di sini. Lalu targetnya tentu saja ke IP LAN dari si target, network dari si target. Nah, di sini juga bisa kalian masukkan kalau kalian punya beberapa target ya, tinggal tambahkan saja di sini, atau bisa juga gunakan 0000/0 seperti itu. Nah, di sini saya berikan 1 Mbps untuk download dan uploadnya dengan priority yang lebih besar, yaitu priority 1 untuk paket mark, paket zoom ini. Sedangkan yang selain zoom itu saya berikan prioritinya 8, walaupun sama-sama maksimum limit upload dan downloadnya itu sama-sama 1 Mbps seperti itu. Tapi tentu saja yang akan diutamakan adalah zoom, karena di zoom ini menggunakan priority 1. Oke, berikutnya, nah sekarang kita akan coba. Sini saya akan buka lagi. Saya buka dulu untuk zoomnya. Saya nyalakan dulu zoom di HP saya. Oke, di sini saya akan nyalakan lagi untuk zoom. Saya akan join lagi. Nah, kita bisa lihat di sini di Simple Queue yang kita buat yaitu zoom. Kita bisa lihat di sini upload dan downloadnya itu sudah dilewati oleh koneksi zoom seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini karena saya mengaktifkan video di klien ini, maka otomatis di sini uploadnya mencapai 1 Mbps. Tapi kalau saya di sini matikan videonya, di sini harusnya uploadnya akan turun seperti ini, turun menjadi hanya 150 kbps, sedangkan downloadnya tetap 366 karena dia mendownload gambar dari lawannya. Nah, misalnya di sini saya coba nyalakan lagi video. Tentu saja harusnya di sini uploadnya, di sini videonya sudah muncul. Tentunya di sini uploadnya akan naik seperti ini. Oke, sekarang kita akan lakukan pengetesan. Saya akan browsing. Sini saya akan browsing ke YouTube juga, dan kita akan buka video dari YouTube. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini untuk yang selain zoom juga sudah muncul seperti ini, sudah muncul downloadnya sekitar 400 kbps. Kita buka seperti ini. Tentu saja harusnya sih selain zoom ini dia jika zoom membutuhkan koneksi bandwidth yang lebih besar, maka yang selain zoom ini akan diturunkan untuk bandwidthnya, sehingga koneksi yang selain zoom itu akan menjadi lambat karena prioritasnya harus diberikan ke yang zoom. Kita bisa lihat di sini, walaupun video sudah terputar, video di YouTube sudah diputar, koneksi zoom kita ini masih tetap normal. Di sini kita bisa lihat traffic di MikroTik itu, traffic dari zoomnya itu akan selalu diberikan prioritas. Nah, kita bisa lihat di sini kan sudah YouTube-nya sudah berjalan nih, tapi zoom kita tidak terganggu seperti ini.
Jadi tidak ada muncul your bandwidth is low seperti pada kasus pertama sebelum kita membuat sebelum kita membuat pemisahan traffic zoom dan selain zoom. Bisa lihat di sini kan sudah terputar ini, tapi zoom kita masih aman-aman saja. Kita bisa lihat di sini kan di traffic di mikrotiknya. Oke, itu tadi untuk yang menggunakan Mangle metode pertama yang menggunakan Mangle dan simple queue. Oke, di sini saya leave meeting lagi. Berikutnya kita akan coba gunakan yang metode kedua, yaitu Mangle with chain forward and Q3. Oke, di sini saya hapus dulu yang simple queue-nya. Di sini juga saya hapus untuk yang Mangle-nya. Nah, berikutnya di sini saya akan gunakan yang untuk yang metode kedua. Di sini saya ganti dulu di sini nama interface-nya. Ether 2 harusnya ke Ether 2 LAN. Oke, lalu di sini yang Ether 1 ke Ether 1 internet. Oke, nah sekarang saya akan copy paste lagi yang untuk script prioritas zoom menggunakan Q3. Pertama yang IP firewall Mangle-nya. Oke. Sini kita gunakan terminal dari Mikrotik. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk yang Mangle ini. Ini Mangle-nya agak lumayan banyak juga. Nah, yang pertama untuk yang Mangle yang pertama dan kedua ini ya sama dengan yang pertama, hanya chain-nya saja yang berubah dari pre-routing ke forward, tapi fungsinya sama, yaitu untuk menangkap IP dengan protokol TCP dan UDP menggunakan destination port 3478 sampai 8810 ini untuk dimasukkan ke address list zoom seperti ini. Lalu yang kedua adalah di sini di sini harusnya source address-nya jangan gunakan IP ini, tapi gunakan yang address list LAN yang sudah saya buat. Ini juga harusnya saya gunakan yang LAN. Nah, yang ini juga harusnya gunakan yang LAN. Sama saja sih sebenarnya, cuman di sini kan kalau ini kan cuman bisa memasukkan satu IP. Tapi kalau kita gunakan yang address list, kita bisa memasukkan beberapa IP dengan nama yang sama. Kita masukkan dulu sini LAN. Oke, nah di sini yang pertama untuk mark connection baik itu TCP dan UDP di sini. Di sini saya perlihatkan untuk yang pertama dulu. Nah, di sini saya memasukkan chain forward dengan protokol TCP, lalu destination portnya adalah port dari si zoom. Di sini interface-nya adalah Ether 2 lokal atau LAN, Ether 2 LAN dengan di bagian source address list, yaitu source address-nya adalah IP network atau address list dari local LAN saya, local LAN client. Lalu destination address list-nya saya arahkan ke address list zoom yang sudah saya buat tadi. Lalu actionnya mark connection dengan connection mark upload zoom con. Jadi ini adalah untuk koneksi upload yang akan dipasang nanti di Q3. Sama juga dengan yang UDP, sama saja seperti ini, sama saja dengan yang TCP, hanya protokol saja yang berbeda, sama-sama upload zoom con. Lalu yang berikutnya kita buat yang untuk download, mark connection untuk download zoom koneksi. Di sini saya balik untuk source address-nya. Kalau yang upload source address-nya adalah LAN, maka yang untuk download source address list-nya saya gunakan yang zoom. Lalu destination address list-nya saya gunakan yang local area network di client.
Lalu di sini protokolnya UDP dan TCP. Di sini sebelumnya kita menggunakan, kalau yang upload kita gunakan destination port, maka kalau yang download kita buat di sini source port. Kenapa di source port? Karena di bagian advance juga kita gunakan itu di source address list untuk zoomnya, sehingga source portnya kita harus masukkan port dari zoom seperti itu. Nah di sini juga untuk in interface-nya, kalau tadi kita yang upload kita gunakan in interface-nya adalah Ether 2 LAN, maka di sini kita gunakan yang download ini in interface-nya adalah Ether 1 internet atau yang mengarah ke provider. Oke, jadi seperti ini. Nah, berikutnya kalau di sini tadi kita sudah buat untuk yang koneksi upload dan download dari Zoom, maka di sini kita buat lagi tandai untuk yang selain Zoom. Nah, di sini kita bisa lihat di sini selain Zoom. Yang pertama di sini chain forward, protokol dan portnya dikosongkan. Nah, di sini in interface-nya saya gunakan yang Ether 2 LAN. Lalu di sini advance-nya saya buat di sini source address-nya adalah LAN atau local area network. Kemudian destination address list-nya ada tanda seru, berarti selain Zoom atau bukan Zoom atau not Zoom. Lalu di sini action-nya saya buat mark connection, lalu di sini upload selain Zoom koneksi seperti itu. Nah, sama juga untuk yang downloadnya, di sini download selain Zoom koneksi itu saya balik, di sini source address-nya adalah selain Zoom, lalu destination address-nya adalah local area network client. Lalu di sini forward in interface-nya, kalau tadi menggunakan yang uploadnya menggunakan Ether 2 LAN, maka di sini saya gunakan untuk in interface-nya adalah Ether 1 internet atau yang mengarah ke ISP. Nah, lalu kemudian kita buat untuk forward-nya. Nah, di sini kan ada download yang pertama forward, download Zoom con, lalu action-nya adalah download paket Zoom. Lalu yang kedua, di sini upload paket Zoom, koneksinya ke upload Zoom koneksi. Jadi di sini kita buat juga dua untuk koneksi Zoom paketnya, yaitu paket download dan upload Zoom. Lalu di sini adalah connection mark upload selain Zoom koneksi dan actionnya adalah upload paket selain Zoom. Lalu yang di bagian bawah ini adalah download paket selain Zoom diarahkan ke connection mark download selain Zoom koneksi seperti itu. Oke, lalu kita juga akan buat untuk queue-nya. Yang pertama adalah di Q3. Nah, di sini saya akan copy saja untuk yang queue-nya. Sini saya copy. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk. Yang pertama adalah download total sebagai parent-nya dengan parent global. Lalu download selain Zoom dan download Zoom itu mengarah ke download total sebagai parent. Dan priority-nya untuk Zoom saya berikan 1, sedangkan download selain Zoom itu 5, yang jelas lebih kecil lah daripada yang download Zoom. Kalian menggunakan di sini 8, 7, 6, itu yang penting dia lebih kecil daripada yang download Zoom. Jadi download Zoom ini yang akan diprioritaskan, yaitu dengan priority 1. Walaupun di sini maksimum limitnya sama-sama 1 Mbps, tapi Zoom yang akan diprioritaskan. Begitu juga dengan yang upload selain Zoom dan upload Zoom dengan parent ke upload total global seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan coba. Saya perbaiki dulu posisinya. Sini saya akan coba untuk klien. Saya akan join lagi kembali meeting. Nah, kita bisa lihat di sini download Zoom dan upload Zoom itu sudah berjalan. Di sini kita bisa lihat average rate-nya. Saya masukkan untuk passcode-nya misalnya
Nah, kita bisa di sini download Zoom dan upload Zoom ini sudah berjalan untuk queue-nya. Manajemen bandwidth-nya seperti ini. Oke, di sini kita bisa lihat upload Zoom-nya naik sampai 800 kbps karena kita mengupload video di sini. Nah, kalau misalnya saya matikan video, kita bisa lihat di sini uploadnya harusnya sih turun. Nah, di sini sudah turun menjadi 234 kbps. Sedangkan downloadnya akan tetap berjalan karena dia mendownload gambar dari lawannya. Sekarang saya coba aktifkan lagi videonya. Harusnya di sini uploadnya akan naik. Nah, seperti ini naik menjadi 700 kbps. Dan ini adalah download Zoom. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan juga YouTube. Dan kita lihat perbandingannya. Nah, di sini kita bisa lihat pasti download dari yang selain Zoom ini pasti akan lebih rendah karena akan diprioritaskan ke yang koneksi Zoom sesuai dengan priority yang kita atur di sini. Kita bisa di sini download Zoom sampai 1 Mbps, sedangkan untuk yang download selain Zoom ini agak rendah karena kita memang memprioritaskan ke Zoom, sehingga koneksi yang lain pasti akan lebih lambat daripada yang Zoom agar tidak mengganggu koneksi dari Zoom. Nah, kita bisa di sini Zoom-nya masih lancar. Padahal di sini traffic untuk yang download selain Zoom ini sudah naik juga sampai 400-an kbps. Nah, kita bisa di sini koneksi Zoom-nya masih lancar. Nah, kita bisa di sini juga untuk yang lawan kita di sini kita bisa lihat masih lancar-lancar saja, masih koneksinya masih bagus untuk Zoom. Di sini warna putih. Berbeda pada saat kita sebelum melakukan pemisahan traffic Zoom itu di sini berwarna kuning. Nah, kita bisa di sini pemakaian untuk download selain Zoom juga sudah sampai 600-an kbps, tapi pada saat Zoom membutuhkan koneksi yang lebih maka akan diberikan terlebih dahulu ke yang koneksi Zoom. Nah, kita bisa di sini masih normal untuk Zoom-nya. Dan di sini YouTube sudah berjalan juga. Walaupun YouTube-nya pasti akan lebih lambat. Tapi di sini Zoom masih tetap normal. Kita bisa di sini di bagian nama dari lawan kita itu masih warna putih, masih normal. Sebagus, kita bisa di sini koneksinya akan lebih diprioritaskan untuk Zoom jika Zoom membutuhkan koneksi yang lebih besar. Tapi kalau Zoom tidak membutuhkan koneksi yang lebih besar, ada slot yang kosong, maka akan diberikan ke koneksi yang selain Zoom. Tapi pada saat Zoom membutuhkan koneksi lebih, maka bandwidth dari yang selain Zoom itu akan dialihkan ke yang koneksi Zoom. Sini kita bisa lihat gambarnya, videonya tidak putus-putus, masih normal seperti ini. Oke, jadi seperti itu tadi dua metode yang bisa kita gunakan untuk memberikan prioritas koneksi ke Zoom atau video conference Zoom. Nah, untuk script ini akan saya berikan link downloadnya di deskripsi video saya, jadi silakan di download. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.